Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Faradita Aryani. Saya adalah staf pengajar di Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kritis Terintegrasi. Adapun proses pembelajaran menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses tahapan awal pemberian pengetahuan dari dosen atau fasilitator kepada mahasiswa. Lalu interaction merupakan tahapan untuk mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui proses interaksi. Lalu assessment merupakan tahapan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dari proses pembelajaran mahasiswa. Berikut video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Keperawatan Kritis Terintegrasi. Saya Nurse Denisa dari Departemen KMB FIK UI sebagai koordinator mata kuliah untuk Keperawatan Kritis Terintegrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana proses pembelajaran mahasiswa. Sebelumnya saya harus memastikan ya agar teman-teman mahasiswa sudah masuk ke dalam tautan emas untuk mendapatkan dokumen dari file BRP terkait dengan gambaran umum mata kuliah Keperawatan Kritis Terintegrasi ini diberikan di semester 7 untuk program reguler dan semester 5 untuk program RPL ya. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Lalu capaian pembelajaran dari pembelajaran ini, yang pertama adalah secara umum pada program studi S1 Nurse, capaian pembelajarannya atau CPL-nya adalah mahasiswa mampu mengelola asuhan dan pelayanan keperawatan pada suatu unit layanan keperawatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini adalah utamanya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa bila dihadapkan pada suatu data tentang klien dewasa, maternitas, dan anak dengan berbagai gangguan atau resiko gangguan dalam konteks keperawatan kritis, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan rencana asuhan keperawatan kritis yang holistik dan berkesinambungan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sub CPMK terdiri dari 10 sub CPMK, di mana ini adalah mewakili hasil dari kompetensi yang diharapkan didapatkan selama proses pengajaran dalam 1 semester ke depan, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep keperawatan kritis pada klien dewasa, klien anak, dan maternitas. Mahasiswa mampu menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi dalam mekanisme kerja normal dan sistem faal tubuh pada kasus klien keperawatan kritis. Mahasiswa mampu menggali gangguan atau mengeksplorasi gangguan-gangguan yang menyebabkan mekanisme kerja abnormal pada sistem faal tubuh pada konteks keperawatan kritis. Lalu sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menganalisis berbagai data dalam suatu konteks kasus simulasi yang mahasiswa akan diminta untuk menetapkan diagnosis keperawatan pada lingkup keperawatan kritis. Sub CPMK ke-8 mampu memberikan merekomendasikan rencana intervensi keperawatan mandiri dan kolaborasi pada klien dewasa dan anak serta maternitas. Lalu sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menyusun evaluasi asuhan keperawatan yang diberikan pada klien dengan kasus keperawatan kritis. Dan yang terakhir sub CPMK 10, mahasiswa akan mampu menyusun dokumentasi secara utuh pada konteks pasien kritis. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dibagi menjadi 4 materi utama. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan kritis, yaitu seperti pengantar kritis, mengantar keperawatan kritis, konsep etik dan legal, komunikasi terapeutik, dan ventilator dasar. Lalu section berikutnya adalah keperawatan kritis dewasa yang terdiri nanti dari berbagai macam kasus, dan mahasiswa akan mendapatkan simulasi kasus dari mulai PBL, dan nantinya mahasiswa akan mempresentasi kasusnya. Lalu asuhan keperawatan kritis maternitas dan asuhan keperawatan kritis anak. Berikut adalah buku referensi dan bahan kajian. Kami sebagai tim pengajar sangat merekomendasikan untuk mahasiswa memiliki bahan-bahan kajian ini berupa buku referensi, textbook. Selanjutnya kita akan lihat rencana pembelajaran atau matriks pembelajarannya. Silakan mahasiswa boleh membuka matriks pembelajarannya ya.
Dari rencana pembelajaran di minggu pertama yaitu hari ini kita saat ini ya penjelasan mata kuliah, lalu nanti akan dilanjutkan kembali oleh saya untuk kuliah pengantar dan nanti akan ditutup dengan ada tugas baca dan tugas lalu di minggu kedua sampai dengan minggu ke-8 teman-teman bisa lihat, mahasiswa bisa lihat di sini itu terdiri dari kuliah interaktif, kuis dan juga proses stimulus dari PBL 1, PBL 2, PBL 3 dan PBL 4. Lalu di minggu ke-9 kita akan garakan secara serentak di laboratorium komputer di RIKUI ya. Lalu di minggu ke 10 kita akan presentasi kasus ya. 1 sampai minggu ke-11 mahasiswa akan mendapatkan konteks keperawatan kritis di area dewasa. Ya, lalu nanti di akhir dari pekan ke-11 akan mendapatkan stimulus terkait dengan asuhan keperawatan kritis pada keperawatan anak. Lalu di pekan ke-13 sampai pekan ke-15, mahasiswa akan masuk ke konsep dan konteks dari keperawatan kritis maternitas. Lalu di pekan ke-16, akan ada ujian akhir semester yang juga akan kita lakukan secara serentak di laboratorium komputer di RIKUI. Dengan rancangan tugas dan latihan yang ada di halaman ke-9 di BRP-nya, yaitu tugas apa saja yang akan didapatkan atau akan dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individual dan juga secara berkelompok. Ya, mulai dari tugas LTM yaitu tugas mandiri yang nanti akan disesuaikan dengan materi-materi sesuai dengan BRP dan lalu karena akan ada PBL dan QBL maka akan ada diskusi kelompok yang akan dikerjakan di dalam kelas dan di luar kelas. Nanti setelah diskusi kelompok teman-teman akan mengisi borang hasil diskusinya dan juga menyiapkan materi atau media tayangnya ya. Selanjutnya terkait dengan evaluasi akhir ya, rancangan evaluasi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah LTM dan resume tugas baca itu bobotnya 15%, diskusi dan materi tayang itu bobotnya 10%, peer evaluation itu bobotnya 5%, presentasi 15%, kuis yang sebanyak 8 kali dari materi 1 hingga pertemuan ke 15 itu adalah 10%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 25%. Berikut pedoman kriteria penilaian yang sesuai dengan Universitas Indonesia ya dari UI yang Anda sudah lewati juga selama beberapa semester yang ada di FIK UI ya. Akhir adalah borang penilaian. Tadi saya sampaikan sudah ada di halaman terakhir di lampiran BRP-nya ada borang penilaian LTM, borang hasil diskusi, borang penilaian presentasi, dan borang peer evaluation. Demikian penjelasan dari saya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk klarifikasi dulu sebelum nanti setelah ini kita lanjutkan ke kuliah pengantar. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Baik, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setelah penjelasan BRP, kita mulai pembelajaran hari ini dengan kuliah pengantar ya. Sekali lagi selamat datang di mata kuliah keperawatan kritis terintegrasi. Di sini kan teman-teman program ekstensi mungkin ada yang sudah bekerja di ICU atau riwayat bekerja di ICU dan juga ada yang memang belum atau tidak bekerja di ICU. Ya, jadi di kuliah pengantar ini selama kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menjelaskan dan kita akan sharing juga ya. Saya akan dengar pemaparan ataupun pengalaman dari teman-teman nanti terkait dengan pengalamannya di ruang ICU. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, karena ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah keperawatan kritis terintegrasi, seperti yang sudah disampaikan di BRP, bahwa teman-teman nanti akan mendapatkan konsep terkait dengan perawatan ICU di setting pasien dewasa, pasien anak, dan juga di pasien maternitas. Tetapi di pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan mengetahui dulu terkait dengan general konsep dari konsep perawatan di keperawatan kritis, gitu ya. Jadi tujuan khususnya setelah kuliah pengantar ini, harapannya teman-teman sudah mengetahui terkait dengan definisi ICU, environment setting di ICU, indikasi pasien masuk dan keluar ICU, tipe-tipe ICU, dan peran perawat di ICU. Oke, baik.
Nah, ini mungkin gambaran dari foto gitu ya. Ada simulation foto dan ada real foto terkait dengan perawatan di ICU. Saya mungkin mau dengar dulu kalau teman-teman lihat foto ini, apa yang ada di pikiran teman-teman. Atau apa yang teman-teman lihat dari gambaran perawatan di ICU ini, terutama untuk teman-teman yang belum berkecimpung di ICU nih. Boleh raise hand atau langsung open mic untuk menyampaikan apa ya kira-kira ya yang ada di pikiran teman-teman setelah melihat foto ini. Silakan. Bisa kasih pendapat, Mbak Gustini? Untuk di ICU sendiri hampir sama sih, Nurse. Sama dengan teman saya nih, ini mungkin memang kalau di ICU sendiri itu pasien-pasien kritis yang tidak stabil, yang mungkin tidak bisa diprediksi juga gimana untuk kelanjutan kondisinya. Mungkin seperti itu, Nurse. Oke, baik. Makasih Mbak Gustini. Jadi ada kata kunci yang keluar baru itu unpredictable gitu ya. Jadi kondisi yang tidak stabil dengan mungkin keberlanjutannya atau keberlangsungannya itu sangat belum bisa diprediksi karena kondisi yang kompleks dari pasien tersebut. Betul. Nah, kita lihat sekarang definisinya ya. American Association of Critical Care Nurses ada dan mendefinisikan sebenarnya ICU itu adalah tidak apa namanya tidak putus dengan konteks keperawatan kritis juga gitu ya. Jadi ICU tadi adalah unit perawatan khusus seperti yang disampaikan oleh teman-teman, di mana unit perawatan khususnya ini bukan hanya ruangannya yang khusus, tetapi stafnya dalam hal ini adalah tenaga healthcare providernya, perawatnya gitu ya, dokternya, terus tenaga medis lainnya, tenaga kesehatan lainnya itu adalah well trained. Lalu dari AACN pun menyampaikan bahwa keperawatan kritis itu keperawatan yang spesialistik gitu ya, sebuah ilmu spesialisasi dalam keperawatan yang sangat berhubungan dengan respon manusia dalam menangani kondisi pasien yang dapat mengancam nyawa. Seorang perawat di ICU itu bukan hanya fokus kepada perkembangan pasien, tetapi juga perlu mempertimbangkan eh, faktor-faktor supporting untuk keberhasilan pasien yang salah satunya adalah keluarga. Makanya kita selalu bilang pasien dan keluarga gitu ya di ruang lingkup ICU. Nah, ini adalah prinsip keperawatan kritis yang tadi saya sudah singgung sedikit demi sedikit ya. Jadi konteksnya sebagai seorang perawat pasti kita harus memberikan intervensi yang berdasarkan caring gitu ya. Nah, ini disebut dengan anticipatory nursing care. Jadi perawat itu memang harus mengerti dan memahami kondisi pasien walaupun tadi unpredictable, tapi segala sesuatu itu masih bisa diantisipasi. Jadi perawat itu perlu memiliki sense of anticipatory nursing care pada konteks pelayanan di ICU. Lalu di keperawatan kritis atau di konteks ICU pun kita perlu yang namanya early detection and prompt action. Ya, jadi di ICU akan banyak sekali bandel-bandel atau screening atau formulasi atau form yang perlu dikerjakan oleh perawat bukan dalam konteks menyelesaikan administrasi untuk mengisi rekam medis pasien, bukan. Tetapi itu disebut dengan early detection gitu ya. Jadi contoh pasien kalau misalnya masuk dengan ICU, masuk di ICU dengan kategorinya riwayat sepsis gitu kan ya, maka akan ada tuh deteksinya, screeningnya untuk melihat apa rencana selanjutnya gitu ya. Jadi itu identik dengan di ICU kita punya beberapa format atau formulasi untuk melihat kondisi keberlangsungan pasien. Ya, lalu konteks berikutnya adalah expertise. Jadi diharapkan seorang perawat yang bekerja di ICU itu memang sudah expert dalam hal ini adalah diberikan training gitu ya, atau pengalamannya merawat pasien itu sudah banyak, sudah lebih dari 2 tahun misalnya dan lain sebagainya. Lalu ada supportive care, communication atau komunikasi terapeutik yang utama yang harus ada di konteks perawatan ICU, collaborative practice, lalu bagaimana stress reduction. Ini bukan hanya stress reduction kepada keluarga ataupun pada pasien, tetapi internal di perawatnya juga perlu difikirkan karena beberapa penelitian menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan
stressor, ICU stressor in ICU nurses gitu ya. Jadi penelitian mengatakan di 3 bulan sampai 6 bulan pertama di perawat yang baru bekerja di ICU itu stresnya tinggi sekali. Bahwa tidak sedikit teman-teman kita yang bekerja di ICU itu mengalami stres, sehingga kita perlu pikirkan untuk upaya mereduksi stresnya ya. Lalu yang terakhir adalah pastinya prinsip etik dan legal. Lalu selanjutnya terkait dengan siapa saja yang bisa dirawat di ICU gitu ya. Kalau di ICU kita kenal dengan prioritizing atau kriteria indikasi masuk berdasarkan prioritas. Ada prioritas satu, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 atau di luar prioritas satu, 2, dan 3. Di mana prioritas satu atau yang utama adalah pasien-pasien dengan penyakit kritis gitu ya. Kondisinya tidak stabil, membutuhkan perawatan intensif, dan monitoring yang tidak bisa dilakukan di ruang rawat lain gitu ya. Jadi memang harus dilakukan monitoring secara ketat. Lalu prioritas yang kedua, membutuhkan monitoring yang intensif dan berpotensi untuk mendapatkan intervensi segera. Lalu prioritas ketiga, dia pasien yang kondisinya penyakitnya kritis gitu ya, tetapi mempunyai indikasi pemulihan yang menurun tadi akibat penyakit tersebut ya. Ini juga bisa kita lihat dari usia, terus banyaknya komorbid gitu ya. Terus apakah fasilitasnya tersedia atau tidak. Lalu yang terakhir adalah prioritas 4 atau di luar prioritas satu, 2, dan 3, di mana belum tepat berada di ICU gitu ya. Misalnya memang palliative care yang memang sudah dinyatakan palliative end stage dan lebih butuh supporting care dengan family misalnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa dirawat di ICU tapi tidak butuh ventilator, maka disebut dengan prioritas keempat. Contohnya seperti itu. Lalu kapan pasien itu bisa di-discharge dari eh, ICU? Yang pertama pasti pasiennya tadi yang tidak stabil menunjukkan progres yang baik menjadi cukup stabil atau lebih membaik. Ya, jadi eh, kita harapkan perawatan yang dilakukan di ICU itu responsif terhadap pasien. Lalu yang kedua, pasien-pasien yang memang secara medis diperkirakan atau tadi secara prognosis itu perawatan intensif sudah lagi tidak bermanfaat atau tidak memberikan hasil. Berikut videonya kita lihat yang pertama. Sudah terlihat ya? Ya, silakan dilihat dulu. Ya, silakan. Hello, I'm Dawn Beecham, one of the ICU nursing directors at MedStar Washington Hospital Center. Our patients in the intensive care unit, or ICU, require specialized care. Many are supported by machines or equipment that make different beeping sounds to communicate messages to the care team. The ICU is full of activity, and it can be disturbing to hear noises and equipment beeping. We want to put your mind at ease by making you aware of some of these noises you may hear. These must be loud enough so that the care team can hear them, even when they're not inside the patient's room. Our staff is trained to know which of these sounds need immediate attention. The most common sounds you may hear are from the IV pump, the heart monitor, and the mechanical ventilator. Our ICU team is working to provide our patients with the best possible care. Baik. Ya, satu video yang saya tayangkan ya karena keterbatasan waktu. Nanti video yang berikutnya teman-teman boleh menonton secara mandiri, dan itu juga termasuk dari tugas yang akan dikerjakan setelah ini ya, seperti yang saya sampaikan di BRP. Dari video tersebut silahkan, saya mau dengar pendapatnya atau apa yang teman-teman rasakan dari video tersebut. Silahkan. Ya, Mbak Dewa Ayu, silakan. Eh, Terima kasih Nurse atas waktunya. Dari video tadi kan tergambarkan bahwa perawatan di ruang ICU itu banyak menggunakan alat-alat ya Nurse ya. Jadi alat-alatnya itu kadang memberikan suara-suara seperti itu. Berarti bagaimana perawat itu bisa mengenali dan merespon setiap suara. Mungkin ada perbedaan dari suara monitor atau suara sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu. Jadi kita bisa memberikan respon terhadap perubahan suara, misalnya suara monitor atau sebagainya. Terima kasih Nurse. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewa Ayu. Betul. Ya, jadi di ICU itu memberikan banyak suara.
Dan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa itu sangat bisa memberikan stres, bukan hanya untuk pasien, tetapi juga bisa untuk keluarganya, untuk kita sendiri sebagai seorang perawat, sehingga bisa menurunkan konsentrasi. Kalau untuk pasien itu sangat meningkatkan kecemasan. Environment settings gitu ya, tadi juga terlihat ya di video bahwa alat-alatnya terpasang, ada yang invasif, terus ada monitoring secara continuous, ada alat bantu nafas. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan kedua dan ada dilanjutkan dengan case-based simulationnya. Ya, oke, ini termasuk advance teknologi yang ada di ICU juga. Salah satunya adalah continuous renal replacement therapy. Nanti akan ada di pertemuan ke-7 ya terkait dengan terapi pengganti ginjalnya. Nah, yang terakhir nih terkait dengan peran perawat di ICU. Jadi sebenarnya peran perawat di ICU itu ngapain gitu kan? Utamanya adalah pastinya memberikan asuhan keperawatan profesional dan bukan hanya melakukan prosedur keperawatan. Ya, jadi treat your patient as a human. Walaupun di ICU itu memang teknologinya sangat mutakhir. Tetapi disinilah marwah keperawatan yang harus kita kembalikan bahwa nurse itu sebagai pemberi asuhan keperawatan profesional di ruang lingkup ICU. Dan yang terakhir, ciri utama dari asuhan keperawatan profesional itu adalah intervensi yang unik atau kita bilangnya nursing as a therapy gitu ya. Mengutip dari Prof. Ratna menyampaikan seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa menilai kondisi pasien dan menentukan prioritas diagnosis untuk menentukan intervensi yang paling tepat untuk penyelamatan nyawa pasien, kenyamanan pasien, dan efektivitas keberlangsungan dari kondisi pasiennya. Ya, oke. Ini yang sudah saya sampaikan secara resume. Di akhir pertemuan yang singkat ini, saya akhiri. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau apakah ada sharing yang bisa diberikan kepada kelas pada hari ini? Silahkan. Oke, Mbak Maria, silakan. Masih, ya silakan. Udah unmute, monggo. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih untuk waktunya. Izin sharing karena saya mahasiswa yang sudah bekerja dan memang bekerja di ICU. Menurut saya ruang intensive care unit itu merupakan ruangan yang sangat kompleks ya Bu, dan membutuhkan benar-benar kemampuan perawat yang optimal karena pasiennya rata-rata mereka total care, ada yang terpasang ventilator, alat bantu nafas, ada yang tidak. Jadi semua kebutuhan pasien itu sungguh-sungguh diberikan oleh perawat. Jadi perawat Ya, butuhkan caring sense yang sangat tinggi seperti itu, Bu. Dan perawat juga harus menguasai beberapa alat canggih seperti yang tadi ada di gambar Ibu. Mulai dari CRRT, hemodialisa itu bisa dilakukan di ICU, terutama untuk ventilator, alat bantu nafas. Namun juga harus bisa memantau tadi Bu ya, seperti alarm tadi, monitoringnya untuk di bedside-nya, kenapa alarmnya bunyi, pasti ada sesuatu dari pasien dan kita harus sebagai perawat yang terutama di intensif harus aware akan hal itu. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik, bagus. Terima kasih Mbak Maria. Nanti Mbak Maria atau teman-teman yang bekerja di ICU nanti kalau pembagian kelompok harapannya ideal ya, ada di setiap kelompok ya supaya bisa memberikan gambaran situasi yang real terhadap kasus nanti yang diberikan di setiap problem based learning-nya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Dewa. Mbak Dewa Ayu, monggo. Eh, izin satu prinsipnya itu, saya masih bingung Nurse, terkait dengan ethical prinsip. Kemudian kalau kita menetapkan prioritas pasien itu, Nurse, seandainya pasien sebenarnya udah di prioritas 3 atau 4, kan dia di prioritas bawah. Ya. Terus gimana Nurse terkait dengan etikanya, Nurse? Karena saya juga tidak ada pengalaman tentang itu, Nurse. Mohon arahannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewa. Jadi betul pasti memiliki aspek dilema etik ya, karena kita berhubungan dengan kondisi manusia. Mungkin yang paling sering terjadi di ICU adalah ketika seorang pasien mengalami penurunan kondisi, sedangkan keluarganya itu memiliki harapan yang sangat tinggi kepada perbaikan pasien. Tidak sedikit pasti semua keluarga pasien yang dirawat di ICU itu menginginkan pasiennya kembali normal.
gitu ya, kembali tidak pakai alat-alat ya. Ketika ada penurunan kondisi dan keluarga tidak menerima, itu menjadi sebuah aspek, salah satu aspek dilema etik, di mana perawat, tim dokter itu bisa melakukan pemberian edukasi kepada keluarga, menyampaikan kondisi-kondisi yang mungkin salah satunya adalah prognosis yang tidak menjadi lebih baik, gitu ya, dan ada strategi yang akan dikerjakan. Tetapi pada keluarga misalnya ingin uh, tidak dirawat di ICU, gitu ya, dilepas aja ventilatornya, pengennya deket dengan keluarga, dibawa pulang saja atau dibawa ke rumah sakit yang lain saja. Nah, ini salah satu contoh dilema etik yang bisa terjadi di ICU. Jadi perbedaan persepsi antara keluarga dengan kebutuhan perawatan pasien. Nah, ini sangat bisa diselesaikan dari awal, diantisipasi tadi. Jadi, setiap pasien yang masuk di ICU, salah satu peran perawat adalah memberikan edukasi secara lengkap kepada keluarga pasien. Dan memberikan edukasi tidak boleh sekali, karena pada proses pertama pasien dirawat di ICU, bisa saja keluarga itu masih denial dan masih belum menangkap apa yang diberikan oleh pemberi informasi. Ya, jadi salah satu konsep di ICU adalah memberikan edukasi terus-menerus, termasuk progres dari kondisi pasien untuk mencegah tadi terjadinya perbedaan persepsi. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kalau pasien itu sudah perbaikan kondisi dan sudah masuk prioritas lain. Nah, ini yang disebut tadi kolaborasi. Di ICU itu dirawat oleh multidisiplin, gitu ya. Peran perawat primer di sini sangat diperlukan. Ini kan jadi kompetensi kita adalah juga untuk menyampaikan, gitu ya, secara objektif pasien ini sudah sesuai dengan prognosis yang maju lebih baik, kondisinya perbaikan, tidak perlu lagi dirawat di ICU, dan ada data tadi, kita perlu tadi beberapa checklist misalnya, dan itu disampaikan dalam ronde keperawatan dan ronde medis setiap harinya, sehingga yang namanya memindahkan pasien itu tidak tiba-tiba ya. Jadi ada periodenya juga. Setelah dilakukan perawatan, dilihat bahwa pasiennya selalu ada perbaikan dan ada target. Seperti itu, Mbak Dewa. Apakah bisa dipahami? Terima kasih Nurse, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya untuk kuliah pengantar hari ini. Selanjutnya teman-teman akan menonton video secara mandiri dan nanti memberikan tugasnya di-upload di emas yang sudah teman-teman akses. Dan selanjutnya materi-materi yang lain itu bisa menjadi materi yang dapat mudah dimengerti oleh teman-teman. Kuliah pengantar ini menjadi bridging untuk pertemuan selanjutnya, dan pastinya tadi ya diskusi kelompok sangat diharapkan dalam aktivitas dan keaktifan teman-teman di kelas ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.